Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok monopoli dalam perspektif hukum Islam akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nah, dari segi monopoli hukum Islam. Nah, di sini pertama ada monopoli dan penimbunan. Nah, monopoli dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai situasi penggadaan barang dagangan tertentu di dasar lokal, tradisional, ataupun modern, yang mana sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau sekelompok orang, sehingga harganya itu bisa ia kendalikan. Nah, sedangkan penimbunan atau al-ihtikar secara etimologi berarti bertindak sewenang-wenang. Dan menurut terminologi Islam ialah membeli barang dalam jumlah yang banyak, kemudian disimpan lalu dijual kepada penduduk. Ketika barang tersebut sangat dibutuhkan, tetapi dijual dengan harga yang tinggi. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, penimbunan kekayaan atau barang berarti pengumpulan harta benda sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi diri sendiri dan kehidupan keluarganya tanpa memikirkan nasib orang lain. Nah, menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, terdapat jenis-jenis dari macam-macam monopoli. Nah, yang pertama itu namanya adalah trust. Nah, secara etimologi berarti kepercayaan. Akan tetapi, maksud dari kepercayaan ini tuh bukan berarti dalam arti sebenarnya, melainkan sebaliknya. Bentuk monopoli atau penimbunan ini bukan dengan cara menimbun barang atau membeli banyak barang di pasar untuk dijual, kemudian hari dengan harga yang tinggi. Monopoli sistem terus adalah persekutuan kaum pengusaha pabrik atau kaum dagang yang bertindak secara bersama-sama terhadap dunia luar. Nah, mereka membeli sebagian besar saham perusahaan sehingga mampu mempengaruhi harga di dunia luar. Para anggota terus tidak diperkenankan untuk menjual barang di bawah harga yang telah mereka sepakati. Kedua adalah holding company. Suatu perusahaan menyimpan, memegang atau menguras share-share perusahaan lain sehingga perusahaan ini bisa mengendalikan perusahaan yang share-nya dikuasai holding. Company mulai diizinkan sejak tahun 1899 di wilayah New Jersey, Amerika Serikat. Nah, setelah terus dilarang, namun setelah diketahui bahwa sistem ini menumbuhkan praktik monopoli dan penimbunan yang merugikan bagi masyarakat, yang akhirnya itu dilarang. Sekalipun sudah dilarang, tetapi kenyataannya terus dipraktekkan sampai hingga sekarang ini. Nah, yang ketiga itu adalah merger, adalah bentuk penggabungan antara dua perusahaan atau lebih menjadi satu, sehingga posisi perusahaan menjadi sangat kuat dan bisa mengendalikan perekonomian masyarakat. Nah, perusahaan di Amerika banyak yang memilih sistem-sistem merger dalam rangka memperkuat jaringannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dimas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya itu price agreement. Price agreement itu adalah kesepakatan harga di antara perusahaan-perusahaan besar sehingga setiap perusahaan yang mengingat kesepakatan tersebut memperoleh keuntungan besar walaupun pada hakikatnya perusahaan tersebut tidak bersatu. Maka akan tetapi dengan adanya kesepakatan harga maka untung bisa dikendalikan sesuai dengan keinginan pribadi. Terus yang selanjutnya itu price leadership. Itu adalah perusahaan kecil yang menyepakati ketetapan harga yang diinginkan oleh perusahaan besar. Kayak perusahaan kecil tidak menuruti kemauan perusahaan tersebut, maka akan dihancurkan. Dengan kata lain, perusahaan besar tersebut menjadi pimpinan dalam menentukan harga kepada konsumen. Terus yang terakhir ada pool. Itu adalah gabungan para pekerja untuk memperkuat barisan mereka dalam memproduksi barang. Satu sama lain di antara mereka menyepakati tersebut kesepakatan yang menetapkan bahwa satu sama lain tidak boleh melampaui produksi atau harga jual dari yang lainnya.
Terus ada hukum monopoli dalam Islam. Setiap tindakan yang mendorong kerusakan atau menolak kemaslahatan dilarang. Dengan demikian, baik buruknya suatu perbuatan dapat diukur oleh manfaat dan mudaratnya. Yang artinya suatu perbuatan dinilai jika berdampak pada kemaslahatan atau bernilai manfaat bagi umat manusia. Sebaliknya, jika dinilai jelek, maka berarti akan menimbulkan kejelekan atau mendatangkan kemudaratan. Monopoli yang diharamkan yaitu monopoli pada makanan pokok masyarakat seperti sabda Rasulullah SAW, riwayat Al-Asram dari Abu Umamah, yang artinya itu Nabi SAW melarang monopoli makanan. Hadis Umar dari Nabi SAW. Terus ada ayat yang kedua itu yang artinya siapa menimbun makanan kaum muslimin niscaya Allah akan menimpa penyakit dan kebangkrutan kepadanya. Larangan yang lebih tegas tentang penimbunan terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Hakim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, itu ya ada ininya ayatnya yang artinya orang yang mendatangkan barang akan diberi rezeki dan orang yang menimbun akan dilaknat. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah, barang yang dilarang untuk ditimbun adalah barang kebutuhan primer, sedangkan barang kebutuhan sekunder tidak diharamkan. Ulama lainnya berpendapat bahwa penimbunan yang dilarang adalah barang-barang yang biasa diperdagangkan, karena akan menimbul ketidakstabilan harga. Para ahli fikih yang dikutip oleh Dr. Andus Sudirman MA berpendapat bahwa yang monopoli atau menimbun yang diharamkan adalah memenuhi kriteria tersebut. Yang pertama, barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhan dan tanggungannya untuk persediaan setahun penuh. Yang kedua, barang yang ditimbun dalam rangka menunggu saat naiknya harga sehingga barang dapat dijual dengan harga lebih tinggi dan para konsumen sangat membutuhkannya. Yang ketiga, penimbunan dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun, misalnya makanan, pakaian, dan lain-lain. Ini selanjutnya Saudara Sari akan menjelaskan. Nah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan hukum dari penimbunan. Banyak kalangan ulama itu banyak terjadi perbedaan pendapat, namun secara umum pendapat mereka itu dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu ada dari mazhab jumhur dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zahiriyah, Jaidiyah, Ibadiyah, Al-Imamiyah, dan Al-Qasani. Jadi mereka itu semua dari golongan Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa penimbunan barang itu hukumnya haram. Pertimbangan jumhur ulama itu antara lain bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan kemudaratan bagi manusia. Yang kedua itu dari pendapat fuqaha dari kalangan mazhab Hanafiyah. Jadi mereka berpendapat bahwa penimbunan barang dagangan hukumnya adalah makruh tahrim. Dengan pertimbangan antara lain bahwa penimbunan tersebut dibolehkan jika demi kemaslahatan manusia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Sari. Nah, dari hasil materi yang telah disampaikan saya dan saudara saya itu kesimpulannya itu pada dasarnya semua manusia itu memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua manusia harus saling menghormati dan saling menghargai sikap, perbuatan atau aktivitas yang curang atau tidak adil. Nah, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar manusia dan yang sudah ditegaskan dalam syariat Islam.
Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada sangat kekurangan, dan terima kasih sudah menonton. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.